Perang yang terjadi di Palestina adalah konflik kesekian kali yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Konflik yang kembali terjadi antara Hamas dan Israel sejak 7 Oktober lalu di jalur Gaza, Palestina, belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Serangan keji militer Israel yang menggempur jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 9.000 orang rakyat sipil. Sebagian besar korbannya merupakan anak-anak dan perempuan. Korban terluka juga telah mencapai kurang lebih 32.000 orang. Banyak masyarakat dari berbagai negara mengutuk serangan dari Israel ini. Seruan untuk memboikot produk-produk Israel gencar dilakukan sebagai upaya penolakan tindakan Israel terhadap Palestina, serta seruan untuk segera menghentikan peperangan. Dukungan dan bantuan terus dikirimkan untuk membantu para pengungsi dan korban perang di Gaza. Kita mungkin bertanya-tanya, kapankah perang tersebut berhenti? Atau perang ini baru berhenti ketika hari kiamat tiba? Banyak asumsi dan opini yang tersebar di tengah masyarakat muslim bahwa apabila Palestina menang, maka hari kiamat pun datang. Tentunya kabar seperti ini malah menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Dengan kabar tersebut, bisa jadi di hati kecil sebagian orang ada harapan agar perang ini tidak pernah selesai. Karena jika selesai, maka kiamat pun tiba. Tentunya klarifikasi dan pengecekan ulang terhadap informasi semacam ini harus dilakukan agar kesalahpahaman ini dapat dikoreksi. Tampaknya informasi tersebut muncul dari hadis-hadis yang menceritakan kondisi akhir zaman dan juga bumi Syam, di mana saat ini wilayah tersebut dinamakan Palestina. Hadis-hadis tersebut umumnya bersifat futuristik dan berisi ramalan masa depan. Misalnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La tazalu isobatun min ummati yuqatiluna ala amrillahi qahirina li'atuwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'atu wahum ala dhalik. Senantiasa ada sekelompok dari umatku berperang di atas perintah Allah, menang terhadap musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka hingga hari kiamat datang, dan mereka masih dalam kondisi seperti itu. Bahkan dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan spesifik soal di mana wilayah kelompok tersebut. Hadisnya yaitu La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la'atuwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa'a hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalika qalu ya Rasulullah wa aynahum qala baitil maqdisi wa aknafi baitil maqdisi. Nabi pernah berkata, senantiasa ada kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, atas musuh mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan mereka, kecuali apa yang menimpa mereka berupa kesulitan hidup sampai datang kepada mereka ketentuan Allah, dan mereka demikian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka di mana? Rasul menjawab, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Ada perbedaan signifikan antara riwayat Muslim dan riwayat Imam Ahmad, di mana Baitul Maqdis disebutkan dalam riwayat Ahmad. Jika kita mempelajari ilmu hadis, penambahan redaksi dalam hadis akan berimplikasi pada kualitas hadisnya. Berkaitan dengan riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Haythami mengomentari bahwa para perawi dalam riwayat Imam Ahmad kredibel semuanya. Sedangkan Adz-Dzahabi dalam Al-Mizan mengomentari satu orang dalam sanad tersebut, yaitu Amrun bin Abdullah Al-Hadrami. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui siapa saja yang meriwayatkan darinya kecuali Yahya bin Abi Amrin. Jadi Imam Adz-Dzahabi berkomentar bahwa hanya ada satu periwayat yang meriwayatkan hadis dari
Abdullah Al-Hadrami. Artinya, riwayat hadis spesifik mengenai informasi peperangan di Baitul Maqdis hingga akhir zaman belum mencapai derajat kebenaran mutlak, kecuali realitas sampai saat ini membenarkannya. Pasalnya, hingga saat ini tiada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya kiamat. Kemudian lebih spesifik lagi, tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan menangnya Palestina dapat diindikasikan dari sebuah hadis yang barangkali belum dipahami secara utuh, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala ya bana Hawalata idza ra'aital khilafata qad nazalat ardhul muqaddasi wa qad dhanat al-zalazilu wal balabilu wal umurul idhamu was-sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sika. Nabi pernah bersabda, wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi yang disucikan atau Baitul Maqdis, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itu, hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalamu. Secara sekilas, kekhilafahan yang dimaksud adalah kedamaian yang ada di akhir zaman, maka kiamat pun datang. Sedangkan Al-Khitabi menjelaskan, wa innama angzarun nabiyyu ayyama bani Umayyata wa ma haddatsa minal fitani fi zamanihim. Nabi memperingatkan tentang zaman Bani Umayyah dan kesengsaraan yang terjadi pada masa mereka, bukan menerangkan tentang akhir zaman sebuah dunia. Penjelasan Al-Khitabi terhadap hadis tersebut mungkin saja bentuk kontekstualisasi dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya di masa pemerintahan Bani Umayyah, di mana apabila melihat tahun lahirnya dengan keruntuhan dinasti tersebut selisih 180 tahunan. Sepanjang perjalanan peradaban manusia pasca wafatnya Nabi Muhammad, kesedihan dan bencana serta perkara besar pun silih berganti terjadi. Artinya, prediksi jika Palestina menang maka akan terjadi kiamat belum bisa dibenarkan jika hanya berlandaskan pada hadis-hadis tersebut. Apabila kita menilik Al-Quran maupun hadis, Rasulullah saja tidak mengetahui kapan tepatnya terjadinya hari kiamat secara pasti. Informasi yang Rasulullah sampaikan hanya berupa cirinya saja, di mana ciri tersebut menjadi alamat umum yang realitanya terjadi dari masa ke masa, sehingga kecil kemungkinan bagi kita menyimpulkan kiamat terjadi di waktu tertentu. Apabila kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 63, orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Kemudian qul innama ilmuha indallahi, katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Rasa penasaran manusia akan hari akhir akan terus ada. Misalnya di masa Nabi Muhammad, pertanyaan tersebut telah dilontarkan. Sebagian pertanyaan tak jarang disertai dengan pengingkaran. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat yang berbunyi boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat sebagai ancaman pada orang yang menginginkan sesuatu secara instan dan buru-buru atau al-musta'jalun, dan juga sebagai bungkaman kepada orang-orang musyrik yang keras kepala. Kesimpulannya, ketentuan terjadinya kiamat ketika Palestina menang belum bisa dipastikan waktunya sebab keumuman hadis yang tidak menyebut waktu tertentu. Oleh sebab itu, tidak perlu ada kekhawatiran dalam menolong saudara-saudara kita di Palestina dengan dukungan doa dan harta yang disalurkan pada lembaga resmi dan terpercaya. Di sisi lain, persoalan terjadinya hari akhir hanya diketahui oleh Allah saja. Rasulullah pun tidak mengetahui waktu tepatnya kecuali hanya ciri-ciri dan alamatnya saja.